Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, salam rahayu, salam budaya Nusantara. Baik teman-teman, di video kali ini kita akan membahas sedikit cerita tentang seorang tokoh yang sangat fenomenal dari zaman dahulu, zaman kerajaan Kahuripan di era Prabu Erlangga. Hingga zaman sekarang, nama beliau tetap sering kita dengar sebagai tokoh antagonis. Dialah Ratu Calon Arang. Ratu yang menyimpan cerita tentang keganasannya membuat gempar di kerajaan Kahuripan dengan kesaktiannya menebar teluh di seluruh wilayah kerajaan. Tapi sebelum ke pembahasan lebih lanjut, luangkan untuk tekan like, komen, dan subscribe buat teman-teman yang belum subscribe, biar nggak ketinggalan update video terbaru dari Ajarkan Official. Ratu Calon Arang atau dengan nama lain Nyai Girah merupakan salah satu tokoh seorang janda yang mempunyai kesaktian yang luar biasa. Dia hidup di masa kerajaan Kahuripan yang kala itu dipimpin oleh Raja Erlangga di tahun 1006 sampai 1042 Masehi. Sesuai dengan prasasti Pujangan Kalkuta, dikisahkan berdasarkan kearifan lokal, Ratu Calon Arang marah gara-gara anak perempuannya yang bernama Ratna Manggali tidak ada yang melamar. Ketika Ratna Manggali sudah menginjak dewasa dan mempunyai paras yang sangat cantik. Dikarenakan para pemuda tidak berani melamar karena kesaktian Calon Arang yang dikenal dengan kejam dan bengis. Mengetahui hal itu, Calon Arang pun marah besar terhadap rakyat Kahuripan dan dia pun menebar teluh ke penjuru negeri Kahuripan. Sebab Calon Arang adalah penganut Bhairava Pengiwa atau penyembah Durga. Dengan melakukan ritual meminta bantuan kepada Durga untuk menebar penyakit ke seluruh negeri, korban pun bergelimpangan dan tidak memandang laki, perempuan, tua, muda, bahkan anak-anak jadi korban keganasan dari teluh Calon Arang. Kerajaan Kahuripan pun menjadi kacau, rakyat pun ketakutan. Sampai akhirnya Raja Erlangga mendapat petunjuk bahwa Empu Barada yang kala itu sebagai penasihat Raja Erlangga yang bisa mengalahkan Calon Arang. Dengan strategi politik, Empu Barada mengawinkan muridnya Empu Bahula dengan Ratna Manggali dengan tujuan ingin mencari titik kelemahan dari Calon Arang dengan memanfaatkan anaknya Ratna Manggali. Ketika Empu Bahula tinggal di mertuanya, diam-diam selalu mengamati kegiatan yang dilakukan Calon Arang di setiap malam. Setelah mengetahui kegiatan ritual yang dilakukan Calon Arang tiap malam, akhirnya Empu Bahula mencuri kitab Calon Arang dan pergi menemui Empu Bahula untuk memberikan informasi tentang semua yang dilakukan Calon Arang di setiap malam dan menyerahkan kitab Calon Arang ke Empu Bahula untuk dipelajari. Berhasil dibaca dan dipelajari, akhirnya pergilah Empu Barada menyusul muridnya Empu Bahula ke tempat Calon Arang dan dengan mengobati warga ataupun rakyat yang terkena teluh Calon Arang. Akhirnya bertemulah dengan Calon Arang dan Empu Barada pun menyuruh Calon Arang untuk menghentikan teluhnya terhadap rakyat Kahuripan.
Calon arang pun bersedia asalkan Empu Barada mau meruatnya untuk menebus dosa-dosanya. Empu Barada pun menolak. Akhirnya terjadi pertarungan antara Empu Barada dan calon arang. Karena kesaktian Empu Barada masih jauh di atasnya, calon arang pun tewas dalam keadaan berdiri. Dan di akhir cerita, calon arang pun dihidupkan lagi dan diberi ajaran-ajaran kebenaran agar bisa moksa. Setelah ajaran-ajaran dari Empu Barada selesai, calon arang pun dimatikan lagi dan dilakukan acara pembakaran mayat daripada calon arang. Ini salah satu bukti di mana di tempat ini dahulunya itu ada rumah ataupun bangunan. Dengan adanya bukti adalah bukti proses sedikit kuat dari ditemukan dari sini terdapat banyak sekali batu lumpang-lumpang. Batu lumpang ada banyak sekali, merupakan salah satu bukti yang sangat kuat kalau di sini ada dulunya ada perumahan atau bangunan. Nah, makanya dikenal percaya kalau tempat ini adalah tempatnya di calon arang. Baik teman-teman, demikian sedikit cerita dari calon arang. Cerita tersebut berdasarkan kearifan lokal. Apabila tidak ada kesamaan dengan versi lain, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat, semoga mengedukasi buat kita semua. Terus lestarikan sejarah budaya yang ada di Nusantara. Salam Rahayu, salam budaya Nusantara.